Ya, ini smartphone yang membuat akhir Desember 2023 ini kita telat bikin kompilasi untuk rekomendasi smartphone 1-3 juta rupiah. Karena yang ini kita nungguin yang satu ini, itel lagi-lagi datang dengan smartphone dengan harga murah sekitar 1,5-1,7 juta. SoC-nya itu pakai Dimensity 6080. Nggak salah, Dimensity 6080. Dimensity artinya 5G. Dan 6080 berarti performanya udah tinggi. Iya, ini bahkan lebih tinggi daripada Dimensity 700 harusnya di harga segini. Jadi udah bisa 5G, udah kenceng. Jadi nggak heran sih kalau misalnya itel mau nyebut ini sebagai HP gaming mereka. Dan layarnya juga udah 90 Hz, baterai 5000, kameranya 50 megapiksel. Ya udah, kita langsung aja bahas smartphone yang satu ini, yang kayaknya akan ini bikin itel makin bangkrut nggak sih sebetulnya? Tapi kayaknya enggak ya. Oke, itel P55 5G ini adalah smartphone 5G pertama dari itel. Menariknya, itel meletakkan harganya di 1 jutaan. Jadi iya di entry level banget ya, 1 jutaan dapat 5G. Ini udah langka banget 1 jutaan dapat 5G. Sebelumnya untuk kelas-kelas ini biasanya ada smartphone seperti A70, ada S23, tapi semuanya pakai 4G. Itu aja udah bikin heboh. Kalian nggak sadar bahwa itu bikin heboh? Ini nih, kayaknya belum subscribe nih. Reviewnya udah lama, udah rame dari kapan tahu. Jadi coba ya, kalau ada yang nggak lihat mungkin di subscribe dulu aja biar nggak kelewatan. Oke, sekarang kita langsung aja mulai bahas si itel P55 5G ini dari paket penjualannya. Ya, tentunya di dalam sini ada unit smartphone-nya. Ada screen protector udah terpasang di layar smartphone. Ada charger yang bukan 5 watt, bukan 10 watt, ini 18 watt. Jadi ada chargernya dong di sini ya. 18 watt lagi. Kabel data jelas ada. Hard case ada dikasih di sini. Lalu tentunya ada SIM tray ejector dan paket dokumen. Jadi lengkap banget. Casing ada, protektor ada, dan charger ada. Lagi-lagi itel nggak salah nih, nggak salah ya. Nanti salah harga gimana dong? Masalah nih. Masih bisa ada kan tahun 2024 itel lagi? Oke, kita beralih ke desain. Bentuk tampilan bagian belakang dari itel P55 5G ini terlihat minimalis ya, kurang lebih seperti inilah bentuknya ya. Ada 2 kamera di bagian kiri atas, bentuknya membulat dengan gaya ultra large lens ya. Ya, oke, biasalah lensa-lensa besar itu. Area sekitar 2 kamera ini memiliki finishing glossy dengan tulisan 5G dan 50 megapiksel AI Supercam di sana. Sedangkan secara menyeluruh sisi belakangnya ini punya pola curve raster pattern. Warnanya terlihat matte tapi punya pola garis-garis yang bisa menghasilkan pola cahaya saat kena sinar dari arah tertentu. Bodi belakang ini punya tekstur yang sedikit kasar ya, tapi berkat tekstur ini jadi nggak terlalu banyak kelihatan ada bekas-bekas sidik jari nempel di sini. Untuk bodi belakang dan frame ini bahannya tentunya polikarbonat. Ada 2 opsi warna untuk smartphone ini ya, ada yang mint green seperti yang kami pakai dan ada juga yang galaxy blue. Untuk dimensinya tinggi 164 mm, lebar 76 mm dan ketebalan 8,4 mm. Sementara bobotnya di kisaran 196 gram. Jadi masih tergolong cukup ringan lah ya, masih di bawah 200 gram. Di sisi kanan kita lihat ada tombol power dan fingerprint scanner. Iya, masih ada fingerprint scanner. Lalu ada tombol volume up and down. Di sisi atas ini kosong. Di kiri ada SIM tray non-hybrid. Jadi bisa 2 nano SIM plus micro SD. Di sisi bawah ada audio jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada USB-C. Ya, USB-C dong. USB-C bukan micro ya, USB-C. Dan ada speaker. Ya, smartphone ini hanya punya single speaker aja. Tapi jangan terlalu banyak minta. Ini udah di bawah 2 juta harganya. Kalau bicara soal suaranya, volumenya masih terasa belum gitu lantang ya. Sementara kualitasnya juga standar aja lah untuk kelas harganya. Udahlah, wajar-wajar aja itu. Beralih ke sisi depan, ini adalah layar 6,6 inci. Nggak ada info dari itel terkait panel yang digunakan, tapi kalau dari pengamatan kami ini harusnya sih IPS ya. Resolusinya adalah HD+, 1612 x 720 pixel. Refresh rate-nya sampai dengan 90 Hz. Menarik ya, layar ini bisa adaptif. Jadi saat ada aktivitas slide atau swipe di home screen atau menu setting serta beberapa app lainnya, refresh rate-nya bisa naik ke 90 Hz. Setelah itu kalau nggak ada aktivitas dia akan turun ke 60 Hz. Gini dong, bisa naik turun walaupun 60 ke 90 cukup. Saat kami uji, tingkat kecerahannya mencapai 425 nits.
ya udah lumayan lah. Nggak hebat-hebat banget tapi udah lumayan. Di luar ruangan ya mungkin mesti agak hati-hati, tapi udah mencukupi lah. Lalu untuk color gamut di sini nggak ada pengaturan mode tampilan di layar smartphone. Kalau kami tes, gamut coverage udah mencapai 90,4% sRGB dengan volume di 102,5% sRGB. Jadi warnanya udah lebih dekat ke sRGB. Belum nyampe 100% sRGB tapi udah cukup mendekati. Jadi kalau buat ngedit foto, ngedit video udah mencukupi lah. Untuk bezel sayangnya masih belum benar-benar tipis, tapi lagi-lagi di bawah 2 juta kita nggak bisa banyak komplain. Kemudian beralih ke atas, di sini ada earpiece di bezel atas layar ya. Lalu ada kamera selfie di notch kecil tengah atas dengan model water drop. Yang komplain soal modelnya sih udah keterlaluan banget. Harga segini, SoC segitu ya, water drop masih diprotes juga. Nggak usah diprotes, oke? Nah ini adalah kamera 8 megapiksel bukannya f2.0 fix focus tentunya. Berekaman video sampai dengan 2K 30 fps. Kalian nggak salah dengar, resolusinya emang tinggi. Walaupun emang dia nggak bisa 1080p 60, tapi paling nggak dia udah bisa lebih tinggi daripada sekedar 1080p 30 fps. Beralih ke belakang, ini kamera utamanya dengan konfigurasi 2 kamera. Yang satu adalah kamera 50 megapiksel wide camera autofocus. Lalu ada AI kamera. Kemudian di sebelahnya ada LED flash. Untuk kamera utamanya tadi itu video recordingnya sampai dengan 2K 30 fps, dan yang ini bisa 1080p 60 fps juga. Untuk fitur-fitur ada lumayan banyak, bisa dilihat di sini ya. Nih jajaran fitur-fiturnya. Lumayan nih untuk sebuah kamera di kelas harga segini. Untuk spesifikasi internal, SoC-nya pakai Dimensity 6080. Ini sebelumnya lebih dikenal dengan Dimensity 810. Jadi ini bahkan bukan SoC paling bawah di keluarganya MediaTek yang bisa 5G atau Dimensity ya. Yang paling bawah ada 700. Ini 810. Untuk spek kita udah pernah bahas, bisa coba cek di video Dimensity 810 kalau belum tahu spesifikasinya. Nah, untuk RAM-nya ini 6 GB. Ya betul, 6 GB, bukan 4 GB, ini 6 GB dengan storage 128 GB. Bener, opsinya cuma satu tapi udah cukup banget. RAM-nya pakai LPDDR4X dan storage-nya pakai UFS. Iya, bukan eMMC. Di sini juga ada RAM Plus dengan opsi sampai dengan 6 GB, tapi ya nggak dipakai juga nggak apa-apa. Untuk baterai 5000 mAh dan chargingnya itu mendukung sampai dengan 18 watt. Untuk sensor-sensor ada accelerometer, ada proximity sensor, ada geometric sensor, dan sayangnya di sini masih virtual gyro ya, tapi ya nggak ada masalah lah sebetulnya. Ya harga segini nggak banyak komplain lah. Nah selain itu itel juga tidak menyertakan light sensor di sini, jadi layarnya itu nggak bisa pakai auto brightness. Lanjut untuk konektivitas sesuai dengan namanya emang udah support 5G, bahkan itel menjanjikan NRCA atau Carrier Aggregation untuk 5G juga ada di smartphone ini. 2G, 3G, 4G tentunya juga bisa di sini. Untuk Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, Bluetooth versi 5.1. Untuk kodek yang tersedia ada SBC, AAC, aptX Audio, aptX HD Audio, dan LDAC atau LDAC. Lalu ya ini yang menarik ya, dia punya FM radio. Jadi ada sarana hiburan gratis di sini. Untuk USB-nya ini menarik, dia sudah bisa OTG juga. Untuk sistem keamanannya dia pakai fingerprint scanner dan ada face unlock tentunya. OS dia pakai Android 13. OS-nya ini minim bloatware dan kami belum menemukan adanya iklan yang mengganggu selama pengujian ya. Paling nggak selama kami menguji. Selain itu smartphone ini juga ada fitur-fitur ala Dynamic Island yang mereka sebut sebagai Dynamic Bar. Kalau dinyalakan akan ada animasi yang muncul di sekitar notch. Misalnya saat buka kunci layar dengan face unlock, saat charging, saat baterai sisa sedikit, dan lain-lain. Di sini juga ada fitur Smart Panel yang bisa menambahkan shortcut di bagian tepi layar. Secara default fitur ini belum menyala ya, tapi untuk mengaktifkannya kita bisa masuk dulu ke menu setting lalu pilih special function. Nanti di situ ada slider untuk menyalakannya di bagian paling atas. Cara menggunakannya juga gampang, tinggal swipe dari tepi layar ke tengah lalu tahan sebentar sampai berasa ada yang getar. Dan tentunya kita juga bisa mengedit aplikasi apa aja yang mau ditampilkan di Smart Panel yang satu ini. Menurut itel, smartphone ini akan mendapatkan security patch untuk bug dan masalah lain sampai 1,5 tahun. Sementara untuk Android update sayangnya belum ada keterangan resmi dari itel untuk hal yang satu ini. Tapi itel menyebutkan nih, kalau ada permasalahan terkait produk mereka, bisa langsung aja gabung ke itel Enthusiast iClub di Facebook. Di sana ada tim software mereka. Jadi kalau ada masalah yang dilaporkan itu bisa ditangani dengan cepat. Link untuk grup tersebut kita taruh di deskripsi. Oke? Sekarang kita masuk ke pengujian performa. Kita mulai dari benchmark dulu. Antutu 9. Ingat 9 ya, kita dapat 389 ribuan. Oke. Gede.
Tapi memang kita masih pakai Antutu 9 karena Antutu 10 di sini harus dijalankan dengan 3D Lite ya. Karena RAM-nya cuma 6 GB. Ini membuatnya tidak pas untuk kita tes kalau pakai Antutu 10. Karena yang lain kan yang RAM 8 GB itu bukan pakai 3D Lite, pakai 3D yang normal di situ. Ya, itel memang mengklaim kalau skor Antutu smartphone ini tembus 400.000 dan itu nggak salah ya. Kemungkinan mereka menggunakan Antutu 10 dengan 3D Lite. Saat kami coba, ya memang iya. Bahkan bukan cuma 400.000, 440.000 kurang lebih. Tinggi sih memang. Ya lagian kalau kita melihat dari Antutu 9-nya itu udah hampir 400.000 kok. Udah gede kok ini. Ini bukan kelas 200 ribuan lagi ya. Lanjut untuk Geekbench 5 single core 563 multicore di 1888. Untuk Geekbench 6 single core di 738 multicore di 2082. Untuk CPU throttling test selama 30 menit kita mendapatkan 87%. Ini tanpa pakai kipas. Jadi hasilnya terbilang oke di sini. Lanjut ke 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 ya, grafik skornya di 2671. Sementara itu untuk 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas, base score di 1338 dengan lowest score di 1331. Jadi kestabilannya 99,5%, tinggi banget. Untuk GFX Bench DirectX Offscreen 1080p dia dapat 69 fps, sementara untuk Manhattan 3.1 1080p offscreen dapat 28 fps. Oke, sekarang langsung aja kita coba untuk gaming. Kita mulai dari PUBG Mobile. Opsi yang terbuka di sini sampai Smooth Ultra aja. Jadi mentok di 40 fps. Agak kurang seru sih. Ya jelas aja kalau cuma 40 fps limitnya ya pasti nyampe terus 40 fps, nggak ada masalah. Harapannya nyampe ke 60 fps sih. Oke lah, kita langsung skip ke game berikutnya. Free Fire Max. Opsi settingan grafis yang terbuka di sini hingga max dengan frame rate high. Kita coba di setting tersebut jadi mulus lancar di 60 fps rata, nggak ada masalah. Kalau ada setting 90 fps juga kayaknya bisa sih, nggak ada masalah sih. Ini nyaman banget mainnya nih. Lalu Subway Surfer, sayang kita belum bisa ngerasain layar 90 Hz-nya di game yang ini. Refresh rate-nya terkunci di 60 Hz dan frame rate-nya ya jadi mentok di 60 fps juga. Lanjut ke Mobile Legends. Setting frame rate super dan grafis ultra terbuka di sini. Dan saat kami coba dengan setting tersebut, game ini terasa lancar dan emang frame rate cukup rata di 90 fps. Masih ingat harganya? Saat ada battle rame itu hanya sedikit turun aja FPS-nya, nggak terlalu jauh lah ya. Ya hampir nggak kerasa kalau kita lagi main game ini. Frame rate seperti ini kita bisa pertahankan sampai kita coba main 2 match, 3 match berturut-turut, nggak ada masalah. Lanjut ke Genshin Impact di bawah 2 juta rupiah. Nah, kita pakai setting tentunya di lowest 60 ya, tanpa kipas. Average frame rate yang didapatkan adalah 38 sampai 39 fps. Sesekali bisa turun sedikit ke bawah 30 fps, sempat nyentuh 13 fps, tapi fps yang didapatkan emang lebih sering berada di atas di 35 sampai 45 fps. Setelah sekitar 30 menit kami coba ukur permukaannya. Di sisi depan suhu tertinggi ada di kisaran 41 derajat Celcius. Di area atas layar ya, sementara untuk area tengah ke bawah suhunya 38 derajat Celcius atau bahkan lebih rendah ya. Untuk sisi belakang titik terpanasnya berada di sekitar kamera dengan suhu mencapai 45 derajat Celcius. Sedangkan area lainnya punya suhu di bawah 42 derajat Celcius. Nah, di titik di 45-nya nih terasa agak panas memang ya. Nah, itu kan tanpa kipas. Kalau kita pakai kipas gimana hasilnya? Nah, saat pakai kipas, average FPS kita dapat sedikit lebih baik, yaitu di kisaran 39 sampai 40 fps, tapi frame rate-nya jadi lebih stabil pas saat kita pakai kipas ini. Bahkan frame drop di bawah 30 fps itu udah sangat jarang terjadi. Jadi, untuk pertama kalinya kita nemu sebuah smartphone di bawah 2 juta, 1 jutaan 5G bisa main Genshin Impact dan rankingnya dapat C. Luar biasa. Mantep banget harga segini dapat ranking C di Genshin Impact. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada itel P55 nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Tapi untuk video kali ini, sampel kameranya sebagian besar akan diambil oleh Ihsan lagi ya. Dibuat dia belajar juga ngetes kamera gimana, tapi kali ini penjelasannya masih sama saya. Oke, mari kita lihat kemampuan kameranya. Oh iya, suara yang kalian dengar sekarang juga suara langsung dari mikrofon smartphone-nya ya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal sini. Beberapa sampel dari yang Ihsan ambil juga itu pakai mikrofon bawaan, nggak pakai mikrofon eksternal. Sayangnya dia cuma satu mikrofon ya. Iya, cuma single doang. Cuma single doang, jadi bagian frame atasnya nggak ada. Jadi kalau misalnya kalian pengen pakai untuk kebutuhan video, hati-hati ketutupan. Kalau ketutupan hilang suaranya. Oke, untuk kamera selfie-nya sendiri punya kualitas yang cukup bagus ya. Detailnya oke, ketajamannya sih agak berlebihan sedikit, jadi gambarnya terlihat agak kasar. Tapi ini hal yang biasa kita temukan di smartphone 1 jutaan kok, jadi ini wajar. Dari segi dynamic range, by default hasilnya sih biasa aja. Exposure jelas akan diprioritaskan ke wajah, paling tidak wajah masih bisa cukup terlihat lah. Ajaibnya di kelas harga segini,
iTel masih bisa menyematkan fitur HDR video. Saat fitur ini kita aktifkan, seketika pencahayaan di video bisa jadi lebih seimbang. Bisa dilihat dari background langit yang jadi lebih terlihat dan beberapa objek yang di background jadi tidak overexpose. Ini gila sih ada fitur seperti ini di harga 1 jutaan. Untuk kalian yang butuh detail lebih, kamera selfie-nya juga bisa disetel di resolusi 2K 30 fps. Ini juga kemampuan yang cukup langka. Tapi ada syarat dan ketentuannya ya. Jika pakai resolusi ini, kita tidak bisa gabungkan dengan fitur-fitur ekstra seperti HDR video atau bokeh video itu belum bisa. Oh iya, ngomongin bokeh video, jangan salah. Fitur ini ada di iTel P55 ini. Luar biasa. Tapi ekspektasinya juga jangan terlalu tinggi ya. Kalau objeknya sederhana seperti kepala orang begini sih blurnya masih cukup rapi. Tapi saat ketemu objek yang lebih kompleks, misalnya sela-sela tangan kayak begini, blurnya tuh belum oke ya. Resolusi juga akan turun jadi 720p 30 fps di mode ini. Nah, kalau urusan stabilisasi video atau EIS, sayangnya belum tersedia ya. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya sensor gyroscope hardware. Jadi kalau dipakai jalan akan terasa nih guncangannya. Solusinya bisa pakai tripod kecil supaya mengurangi guncangan atau diedit dulu pakai Google Photos. Bisa tuh ada fitur stabilisasinya. Pindah ke kamera utama, hasilnya juga lumayan oke ya ternyata. Detailnya lumayan, ketajamannya masih mirip-mirip seperti di kamera selfie-nya. Di beberapa situasi malah saya ngerasa sih kamera utamanya lebih terasa agak kasar gambarnya. Dynamic range juga lumayan, di mode autonya lebih baik dibandingkan kamera selfie-nya tadi. Bagian highlight masih dapat tercover sedikit, tapi untuk hasil yang lebih maksimal, tinggal nyalain aja fitur HDR videonya. Yes, di kamera utamanya juga bisa. Nih saya coba kasih lihat side by side. Kelihatan kan ya bedanya? HP 1 juta bisa kayak begini sih sakti banget menurut saya. Catatannya, fitur ini memang hanya untuk 1080p 30 fps aja ya. Nah, menariknya lagi, kamera utamanya ini bisa merekam di 1080p 60 fps. Videonya jadi bisa lebih licin mulus gitu. Fitur yang sangat langka ada di smartphone 1 jutaan. Tapi karena video ini diekspor ke 30 fps, ini saya slow motion 50% aja, supaya bisa kasih lihat bedanya 1080p 30 fps dan 60 fps. Kamera utamanya tentunya juga punya fitur 2K 30 fps jika kalian butuh detail yang lebih. Tapi diingat aja ya, jika butuh fitur macam-macam di kameranya, ini tidak bisa pakai resolusi yang ini. Tentunya fitur bokeh video juga tersedia untuk kamera utamanya, tapi resolusi juga akan tetap turun jadi 720p 30 fps. Kemampuan bokehnya juga masih mirip, kalau objeknya agak kompleks dia agak kesulitan ya. Kalau yang simple-simple aja masih oke lah. Terkait stabilisasi video juga belum tersedia sayangnya untuk kamera utamanya ini, jadi jangan heran kalau di bawah jalan videonya terasa gempa. Asli sih, kalau iTel P55 ini punya EIS, ini sih bakal killer banget untuk HP 1 jutaan. Ini aja udah gila sebetulnya. Lanjut ke low light, untuk kamera selfie-nya selama masih ada cahaya di sekitar, muka masih kelihatan lah ya bentuknya. Cuma kualitas gambarnya sendiri sudah berkurang, detailnya tipis, tapi tidak disangka-sangka noise-nya itu terbilang minim. Kalau misalnya kalian merasa videonya tuh nggak semulus saat terang, itu wajar ya, karena frame rate-nya itu turun jadi 20-an fps. Normalnya tuh di 30 fps. Masih terhitung wajar lah untuk kelasnya. Sayangnya kita tidak bisa mengatur fitur auto FPS-nya ini, mau dimatikan atau dinyalakan. Dia otomatis aktif kalau kondisinya udah low light. Kalau kamera utamanya hasilnya seperti ini, kemampuan menangkap cahayanya terlihat tidak terlalu jauh berbeda dengan kamera selfie-nya. Intinya selama masih ada cahaya di sekitar harusnya sih aman-aman aja. Kualitas gambarnya memang udah menurun, frame rate juga turun jadi 20-an fps. Untungnya noise masih terbilang minim di sini. Di kondisi low light yang perlu dicek juga adalah kemampuan autofokusnya. Kalau saat terang sih aman-aman aja ya. Nah, saat low light, ternyata masih aman nih. Kalau video 1080p 60 fps itu kurang pas dipakai saat low light ya. Videonya sendiri juga jadi lebih gelap. Ini hal yang sangat-sangat wajar. Masih banyak banget nih yang nggak paham soal ini. Mas Dede sih udah pernah bikin video edukasi soal ini di Instagram. Ini ada kaitannya dengan shutter speed, ISO, dan sebagainya. Intinya wajar kalau video 60 fps videonya akan lebih gelap dibandingkan 30 fps. Nah, sekarang kita lanjut ke hasil foto-fotonya. Wah, jujur aja saya nggak bisa banyak komplain sih. Hasil fotonya ini sudah sangat di atas ekspektasi saya. Fitur HDR processing-nya oke, fitur portrait mode-nya juga lumayan oke. Catatannya sih HDR-nya nggak jalan ya di portrait. Warnanya saya suka, terasa pas aja gitu, nggak berasa oversaturated. Di sini juga tersedia mode 50 megapiksel untuk mengambil foto resolusi yang full. Menurut saya pribadi sih, tidak segitu jauh beda ya detailnya. Yang bikin beda di mode 50 megapikselnya ini tuh lebih ke minim software processing aja. Tapi overall autonya aja udah cukup bagus sih menurut saya. Saat foto-foto di low light, kamera selfie-nya udah terasa kurang oke nih. Gambarnya terasa soft. Fitur super night-nya sayangnya belum bisa untuk kamera selfie.
Ya paling nggak bentuk muka masih terlihat lah ya. Kalau kamera utamanya masih oke nih ternyata. Detailnya masih dapet dan fitur super naiknya bisa bikin gambar sedikit lebih terang dan detailnya juga sedikit meningkat. Cukup bisa diandalkan lah untuk foto-foto saat low light. Untuk fitur ekstra saya cobain slow motion. Ini contoh slow-mo di 720p 120 fps. Sudah lumayan oke nih hasilnya. Dan kita bisa merekam dengan durasi yang cukup lama juga. Tersedia juga 720p 240 fps, tapi ini interpolasi software. Dan merekamnya cuma bisa beberapa detik aja. Buat saya pribadi sih lebih enak pakai 720p 120 fps aja. Sebetulnya ada fitur slow-mo di 1 jutaan aja sih udah luar biasa ya. Jarang loh ada smartphone lain yang punya fitur ini di kelasnya. Kemudian saya juga cobain fitur dual video. Hebatnya kita bisa merekam dari 2 kamera sekaligus dengan resolusi sampai 1080p 30 fps. Videonya juga bisa kita geser-geser seperti ini. Asik nih fiturnya untuk vlogging. Kemudian saya juga cobain fitur Skyshop. Kalau kalian ngerasa langit Jakarta tuh penuh polusi, tenang. Kalau foto pakai fitur Skyshop ini, kita bisa bikin foto langit jadi macem-macem nih. Mau tampilin foto aurora atau Milky Way juga bisa. Menarik banget nih fitur kamera yang satu ini. Lalu saya juga cobain fitur promote-nya. Untuk yang mau belajar setting manual di kamera, bisa pakai fitur promote yang ini. Di sini tersedia untuk foto dengan kemampuan ISO dari 100 sampai 6400 dan shutter speed dari 1/1500 detik sampai 30 detik. Akhir kata, kamera di HP ini terlalu luar biasa. Tidak bisa banyak komplain mengingat harganya yang sangat murah. Karena SoC-nya kencang, processing foto dan video juga jadi lebih cepat. Dan fitur-fitur yang berat seperti merekam video 1080p 60 fps itu tidak membuatnya jadi cepat kepanasan. Yang bisa saya protes di sini cuma tidak adanya EIS atau stabilisasi di video, dan belum ada garis grid bantuan di mode video. Udah itu aja. Overall sih, good job lah untuk itel. Dan terima kasih sudah membuat standar kamera HP 1 jutaan jadi meningkat. Ya, sekarang kita lanjut ke pengujian baterai untuk local video playback 1080p. Kita bisa dapat berapa? 15? 17? Enggak, kita dapat 19 jam 38 menit. Ini sebetulnya hasil yang wajar untuk smartphone dengan baterai 5000 mAh ya. Kita sebenarnya harapannya dia di atas 20 jam. Tapi untuk harganya kami sih lagi-lagi nggak protes. Ini sudah dekat sekali dengan 20 jam. Jadi ya udahlah, kita nggak protes. Untuk harga dan performanya ini udah bagus banget. Sementara itu untuk YouTube 1080p 30 fps non HDR, baterainya itu akan berkurang 3% dalam 30 menit. Lalu kalau kita mainan TikTok, baterainya berkurang juga 3% dalam 30 menit. Ini hasil yang lumayan oke nih, biasanya sekitar 4%. Untuk Genshin Impact selama 30 menit baterai akan berkurang 10%. Ya, kita pakai settingnya lowest 60 fps. Oke, kita lanjut ke charging. Kita pakai charger 18 watt bawaannya tadi. Dari 0 sampai 50% kita butuh waktu 43 menit. Sementara itu untuk penuh sampai 100% kita butuh waktu 1 jam 51 menit. Nah, mengingat ini baterai 5000 mAh dan chargernya 18 watt, ini hasil yang cukup normal sebetulnya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk Netflix, dia udah wideband L1, jadi streamingnya udah bisa Full HD, ya walaupun layarnya HD+. Ya. Lalu YouTube, streaming bisa sampai 1440p 60 fps, walaupun memang belum ada dukungan untuk HDR. Untuk haptic feedback, ini getaran yang dihasilkan memang terasa kasar dan agak panjang, jadi akurasinya masih belum bisa mantep. Tapi lagi-lagi, ingat harganya. Nah, apakah dia bisa Wi-Fi sharing? Ternyata bisa. Kita bisa langsung menyalakannya lewat hotspot di menu Quick Access ya. Tentunya hotspot juga bisa ya. Hotspot bisa, Wi-Fi sharing bisa. Nah, untuk harga ya, variannya cuma 16128 dan harganya resminya sih di 1.799.000. Lah, tapi katanya tadi 1,5 juta. Iya, benar. Itu adalah harga early bird untuk smartphone ini. Untuk tanggal 22 Desember, harganya itu jadi 1.599.000 untuk 500 pembeli pertama dan akan mendapatkan pilihan untuk free gift. Sebentar, ini masih ada free giftnya lagi nih. Itu emang keterlaluan. Ya, ada pilihannya. Bisa dapat headset IEP 12, ada power bank Star 100, ada TWS N75 atau TWS T1 Neo. Ini semua akan tersedia eksklusif hanya di Tokopedia. Cepat cek link di deskripsi kalau memang benar-benar minat dengan smartphone yang satu ini. Selain itu juga ada free protection untuk 4.000 pembeli pertama.
bisa jadi ini mengarah ke garansi ekstra ya. Nah, lalu bagaimana kalau kalian kelewat dari tanggal 22 Desember? Ya sebenarnya harga 1.759.000 itu juga masih terasa murah sih untuk sebuah smartphone 5G dengan performa tinggi dan RAM-nya 6GB. 6GB. Itu penting banget ya. Genshin Impact jalannya mulus normal tuh benar-benar normal di 6GB soalnya. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia hanya punya single kamera aja untuk kamera utama, ditemani satu kamera bonus lah di situ. Lalu di sini nggak ada light sensor dan sensor gyro. Sensor gyro itu ada tapi virtual aja. Jadi kalau untuk map masih oke. Kalau untuk main game ya jangan diarepin ya. Lalu charging ini cuma mendukung sampai 18 watt. Jadi kecepatan chargingnya emang belum yang kencang-kencang banget. Tapi ya sesuai dengan harganya lah ya. Lalu mungkin ada yang komplain juga kenapa kok smartphone pakai SoC seperti ini tapi cuma pakai layar HD plus aja. Tapi menurut kami ya nggak jadi masalah ya. Kan dia menekan harga dan juga lebih irit baterai jadinya. Ya bagus lah, nggak apa-apa. Kalau budgetnya segitu ya jangan banyak protes sebetulnya. Kemudian belum ada kejelasan terkait update Android yang akan tersedia untuk si smartphone ini ya. Lalu tidak adanya fitur stabilizer video untuk kameranya. Dari sisi kelebihannya, yang pertama tentunya konektivitas 5G. Di kelas harganya 5G itu masih jadi barang yang sangat langka. Iya, pertengahan tahun sempat ada yang nanya sama saya, 5G itu bisa nggak ya nyampe di bawah 2 juta? Tahun ini saya pikir nggak bisa. Ternyata nyampe di bawah 2 juta. Makasih loh Itel. Ya. Kemudian SoC-nya ini juga kencang. Ini SoC yang udah umum dijumpai di harga 2,5 juta ke atas. Ya. Bahkan mungkin 3 ke atas ini. Layarnya udah refresh rate-nya 90. Sebenarnya kita nggak berharap refresh rate-nya itu ada di 90. 60 aja udah bagus banget kok. Untuk gaming performanya juga sesuai dengan yang diharapkan dari Dimensity 6080. Menariknya di kelas harga ini susah untuk mencari kemampuan gaming setingkat dengan dia. Lalu perekaman video itu sampai resolusi di atas 1080p sampai 2K 30 fps untuk kamera selfie dan utama, dan bahkan di kamera utamanya itu bisa ada opsi 1080p 60 fps. Lalu kualitas kameranya, secara kualitas ini terbilang oke untuk kelas harganya. Kemudian di sini masih punya audio jack dan ada FM radio untuk opsi hiburan gratis. Masih punya fingerprint scanner pula ya. Jadi ini bukan hal yang dikorbankan untuk neken-nekenin harga. Jadi security tetap ada di sini, tidak dikorbankan di harga segini. Daya tahan baterai emang bukan yang luar biasa awet, tapi masih awet sih ini ya, dekat-dekat dengan 20 jam. Untuk harganya saya nggak protes sih. Untuk SIM tray-nya juga non-hybrid, masih bisa pakai dual SIM plus micro SD. Paket penjualan juga lengkap, bahkan ada hard case dan screen protector ya. OS-nya, nah seenggaknya untuk yang kami tes ini minim iklan dan bloatware, serta ya jelas yang nomor 1 harganya murah. Ya itu dia Itel P55 5G. Emang ada beberapa hal yang dikorbankan untuk Itel untuk mencapai harga tersebut, tapi seharusnya masih bisa ditoleransi mengingat harganya ya. Selain itu menurut kami berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh smartphone ini terasa bisa menutupi hal-hal yang dikorbankan oleh Itel di sini. Ya, P55 5G tentunya cocok sekali untuk yang cari smartphone 5G dengan harga terjangkau. Kalau kalian merasa belum butuh 5G ya nggak masalah juga. Yang penting dapat chip 5G itu berarti smartphone-nya kencang, performanya jauh di atas rata-rata smartphone yang ada di kelas harganya. Jadi, secara keseluruhan Itel P55 5G ini adalah smartphone yang sulit sekali dilewatkan bagi kalian yang mencari smartphone di bawah 2 juta rupiah. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.